dengan NPM 23111100107. Di sini saya sebagai moderator penyiaran video yang berjudul Demokrasi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Di sini kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan materi tentang demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia, tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan PGMI kelas D semester 1. Nah, langsung saja mari kita simak videonya dengan pemateri yang pertama, pengertian demokrasi. Arti, makna, dan manfaat demokrasi. Demokrasi berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya rakyat, dan kratos artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Abraham Maslow di tahun 1863 mengatakan, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik yang diyakini banyak masyarakat seluruh dunia sebagai yang terbaik untuk mencapai tujuan bernegara. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah untuk pemerintahan di mana semua rakyat warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pun macam-macam demokrasi. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yang pertama ada demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya untuk bermusyawarah dalam menentukan kebijakan umum negara. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi jenis ini diterapkan atas pertimbangan kerakyatan suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan permasalahan yang semakin kompleks. Berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi ini dicirikan dengan kekuasaan pemerintahan yang terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Dalam hal ini, kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar merupakan salah satu jenis demokrasi yang berhaluan Marxisme komunisme. Demokrasi ini menginginkan kehidupan tanpa adanya kelas sosial. Contohnya adalah negara Korea Utara dan bekas negara Uni Soviet. Yang terakhir ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Demokrasi ini bersumber dari tatanan nilai sosial budaya sehingga bersasarkan musyawarah untuk mufakat. Demokrasi ini juga mengutamakan kepentingan yang berimbang. Macam-macam demokrasi selanjutnya adalah demokrasi gabungan yang dianut oleh negara-negara non-blok. Demokrasi gabungan berada pada jalur tengah, yakni mengambil kebaikan dan membuang keburukan dari pelaksanaan demokrasi formal material. Kehidupan masyarakat yang demokratis, di mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan dengan adanya peran aktif masyarakat, dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Adapun manfaat demokrasi diantaranya, yang pertama ada kesejahteraan sebagai warga negara demokrasi, bertujuan memperlakukan semua masyarakat sama dengan sederajat. Prinsip kesedaran tidak hanya dituntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakusamakan dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum dibanding dengan pemerintahan tipe lain, seperti sosialis dan fasis. Pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Yang ketiga ada pluralisme dan kompromi. Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengkonsumsikan adanya perbedaan pendapat dan kepentingan pada bagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Yang keempat, menjamin hak dasar demokrasi, menjamin kebebasan-kebebasan dasar, diskusi terbuka sebagai mode pengungkapan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial. Tidak dapat terwujud tanpa kebebasan yang diterapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis. Dan yang terakhir, ada pembaharuan kehidupan sosial demokrasi memungkinkan terjadinya pembaharuan kehidupan sosial, penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin, dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang sistematis. Saya
Tarisa Rahmanda dengan NPM 23111100341. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Nilai-nilai demokrasi. Nilai demokrasi adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebagai makhluk sosial dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul di lingkungan tersebut. Menurut Henry B. Mayo, mengemukakan nilai dalam demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan bersama. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu lingkungan yang sedang berubah. 3. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keempat, menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya ada prinsip dan parameter demokrasi. Prinsip dan parameter demokrasi suatu negara atau pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Robert A. Dahlen, terdapat 7 prinsip demokrasi yang harus ada dalam setiap sistem pemerintahan yaitu: yang pertama, adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintahan daerah. 2. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. 4. Adanya kebebasan menyatakan dan menyampaikan pendapat tanpa adanya ancaman. 5. Adanya kebebasan mengakses informasi. Yang keenam, adanya kebebasan bersyarikat yang terbuka. Yang ketujuh, adanya serikat pekerjaan. Nira Amelia Putri dengan NPM 23111001003. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi yang ada di Indonesia. Jenis-jenis demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer, dan yang kedua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, dan yang keempat, demokrasi presidensial, dan yang kelima, demokrasi liberal. Nah, langsung saja ya kita memasuki demokrasi yang pertama, yaitu demokrasi parlementer adalah demokrasi yang memberi lebih banyak kekuasaan kepada legislatif atau parlemen. Pihak eksekutif memperoleh hak kekuasaan atas demokrasi hanya dari legislatif. Kepala negaranya juga berbeda dari kepala pemerintah, dan keduanya punya tingkat kekuasaan yang berbeda. Yang kedua, demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung ini disebut dengan demokrasi murni, yaitu jenis demokrasi yang digunakan rakyat memiliki kekuasaan secara langsung tanpa perwakilan, perantara, dan masjid parlemen. Sedangkan demokrasi tidak langsung terjadi ketika rakyat dapat memilih siapa yang akan mewakili suara mereka di parlemen. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan jenis demokrasi yang saat ini berlaku di Indonesia, yang bersumber pada nilai sosial budaya bangsa serta asas musyawarah mufakat dengan memprioritaskan seluruh warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, ada demokrasi presidensial, yaitu jenis demokrasi yang presidennya dipilih secara langsung oleh warga negara. Dalam demokrasi presidensial, kepala negara adalah kepala pemerintah, dan ada beberapa negara yang menggunakan demokrasi ini, seperti Amerika Serikat dan Argentina. Yang terakhir, ada demokrasi liberal, adalah demokrasi yang menggunakan sistem politik yang mengusung kebebasan individu dan mengutamakan hak individu dari kuasa pemerintah dengan ciptaan sesuai hukum konstitusional. Oleh sebab itu, dalam demokrasi
liberal, proses pengambilan keputusan dilakukan lewat suara mayoritas agar kebijakan yang dibuat tidak melanggar hak setiap individu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia dan kesimpulan demokrasi. Demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menetapkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggara pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berdasarkan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menetapkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang negara dan dilindungi oleh negara lain. Pembagian demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaannya sendiri, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyampai amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan. Di Indonesia adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Meskipun demikian, anggota-anggota yang mengisi lembaga ini masih dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia loh. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing, sehingga perkembangan demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut. Masa demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai. Diperlukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1949, mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Selain itu, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintahan, yang mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat mengeluarkan 3 tuntutan yang disebut sebagai teritura yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan unsur PKI dalam kabinet, menurunkan harga, dan memperbaiki ekonomi. Demokrasi Pancasila era reformasi tahun 1998 hingga sekarang. Demokrasi Pancasila pada era ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterapkan dengan disempurnakannya pelaksanaannya, serta memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Peran lembaga-lembaga juga dimaksimalkan fungsi wewenang dan tanggung jawabnya. Pada era ini muncullah dikotomi antara lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan umum langsung digelar, partai-partai politik berkembang, kebebasan berpendapat diperluas, dan hak asasi manusia ditegaskan lebih jelas dalam konstitusi baru. Bentuk demokrasi inilah yang bertahan hingga saat ini. Hal yang sangat penting dalam demokrasi ini adalah peran civil society menciptakan budaya toleransi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan saling menghargai perbedaan.
Kesuksesan demokrasi ada di tangan kita semua nih, sebagai rakyat pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi, teruslah bertemu, berteman, dan berbagi supaya kita bisa jadi demokrasi bareng-bareng.